Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rangga dimanapun kalian berada, selamat datang di Ngobrol Santai bersama Erlangga Talun. Perkenalkan, saya Kak Silvi yang akan memandu acara pada hari ini. Di hari yang cerah ini, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Mereka merupakan alumni Erlangga Talun yang alhamdulillah berhasil tembus ke PTN impiannya, Universitas Gadjah Mada UGM. Yeay. Langsung saja saya perkenalkan, ada Kak Bara. Dan ada Kak Laila Okta. Halo. Selamat datang di Erlangga Talun ya Kak. Boleh saya hello dulu dong bersama ke Sobat Rangga yang ada di rumah. Halo Sobat Rangga. Oke, silakan Kak Bara dan Kak Laila untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat Rangga yang ada di rumah. Silakan Kak Laila bisa memperkenalkan diri. Halo Sobat Rangga, perkenalkan namaku Laila Octavia atau biasa kalian panggil Laila. Aku alumni SMA 1 Talun 2023. Jadi aku jurusan biologi, Fakultas Biologi angkatan 2023. Yeay. Kak Bara bisa memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Bara Diwaji, biasa dipanggil Bara. Saya juga alumni dari SMA Negeri 1 Talun dan kini kuliah di jurusan Fakultas Kehutanan UGM angkatan 2023. Ya. Oke, seperti yang kita tahu bahwa UGM ini adalah salah satu universitas terbaik nomor 2 di Indonesia. Sobat Rangga pasti penasaran ya bagaimana perjalanan Kak Bara sama Kak Laila untuk bisa masuk dan menjadi mahasiswa dan mahasiswi di UGM. Baik Kak Laila dan Kak Bara, ini saya punya banyak sekali pertanyaan untuk kalian semua yang akan nanti bisa jadi untuk motivasi dan semangat adik-adik Sobat Rangga yang ada di rumah. Kak Laila, yang pertama dan Kak Bara, saya ingin tahu bagaimana sih perasaan kalian ketika kalian itu mendapat pengumuman selamat Anda berhasil. Kebetulan Sobat Rangga, Kak Bara ini lolos dari hasil jalur seleksi SNBP dan Kak Laila ini dari SNBT ya. Jadi prosesnya itu dua orang ini berbeda sekali ya. Baik, bisa diceritakan bagaimana perasaannya waktu itu? Kak Laila dulu. Oh ya, kalau aku perasaannya sih campur aduk ya. Ada yang senang, terus karena senang tuh karena bisa masuk di UGM kampus terbaik sih. Terus juga bangga juga karena bisa melawan orang-orang yang lain gitu. Terus karena yang tadi UGM itu kampus terbaik nomor 2, jadi tanggung jawabnya tuh lebih besar gitu. Jadi harus kita gimana caranya bisa lebih baik dari orang-orang yang lain. Ya, baik. Itu tadi ya perasaannya Kak Laila waktu dia dinyatakan sebagai mahasiswi di UGM. Selanjutnya Kak Bara gimana perasaannya nih? Kalau saya sih setuju dengan Kak Laila juga. Jadi kalau saya ada 3 perasaan. 3 perasaan ya. Oke, banyak sekali teman-teman. Ya. Yang pertama pertamanya biasa aja, soalnya ya udah dijalanin aja Ya, gitu. oke. Terus yang kedua itu seneng. Yang ketiga ini tertekan. Tertekan ya. Tertekannya gimana Kak Bara? Ya kan kita ketahui UGM itu kan universitas yang terbaik juga gitu. Ya. Jadi kita merasa belum layak sebetulnya gitu. Gitu ya. Masuknya, gitu. Tapi tanpa kalian sadari kalian salah 2 ya berarti ya. Termasuk hebat, percaya diri itu harus Kak. Jadi kita harus punya pasti bisa. Ya, saya yakin dengan usaha kalian. Oke. Baik, yang kedua, saya mau tanya,
Kalau boleh tahu, sekarang kalian itu kesibukannya apa sih? Selain jadi mahasiswa ya, saya lihat itu kegiatan kalian terutama nih Kak Laila Okta. Kemarin saya lihat Sobat Rangga di statusnya itu Kak Laila sepertinya dia ikut pecinta alam ya. Iya, Benar iya, ya? betul. Di UGM itu memang ada ya Kak ya? Iya, di UGM itu penyita alamnya itu ada di tingkat universitas dan tingkat fakultas. Jadi Fakultas. di masing-masing fakultas itu ada mapalnya sendiri. Kayak gitu. Iya. Iya. Berarti mulai dari semester pertama memang Anda sudah suka Iya. pecinta alam ya? Iya, dari SMA itu aku udah ikut Sispala. Jadi gitu. aku melanjutkan ke UGM ini jadi ikut yang mahasiswa penyita alamnya. Gitu ya. Kayak gitu. Kalau Kak Bara ini ya, saya pernah ingat dia bilang dia itu suka kayak kesenian Jawa. Itu apa masih ikut di organisasi UGM? Nah, untuk itu saya kebetulan ikut. Oh, ikut juga ya. Oke. Kalau di UGM apa Kak? Kalau di UGM itu ada dua. Saya ikut di fakultas sama di universitas. Oh, jadi dua-duanya diikuti ya? Ikuti. Oke. Jadi sedikit cerita juga. Jadi kalau di fakultas itu namanya komunitas seni kehutanan gitu. Jadi isinya ada orang-orang yang suka seni. Jadi tapi untuk fokusnya itu saya lebih ke lukis sama teaternya kalau di fakultas. Jadi untuk tingkat universitas lagi itu ada namanya, saya ikut namanya UKJBS, yaitu Unit Kesenian Gaya Jawa Surakarta. Oh iya, jadi lengkap sekali ya. Jadi dari hobi di SMA dilanjutkan lagi ke jenjang berikutnya universitas. Wah, hebat kalian. Yang ketiga, saya ingin menanyakan bagaimana lingkungan di UGM itu sendiri, tentang pertemanannya, terus sistem pembelajaran dari Bapak dosen atau Ibu dosennya. Kalau di kehutanan itu kira-kira pembelajarannya dari sekarang semester 3 ya? Itu sejauh ini masih sulitkah atau gampang? Apalagi nih biologi nih ya kita bilang. Apa gimana? Mungkin bisa diceritakan? Dari Kak Bara dulu deh. Untuk sejauh ini, untuk mulai dari pertemanannya. Iya, pertemanan dulu. Jadi untuk pertemanannya itu sebenarnya cukup solid. Cuma saya itu untuk awal-awal mungkin saya telat juga dalam berteman juga. Dulu saya agak introvert. Introvert ya, oke. Terus mulai keluar itu dimulai semester 2. Jadi untuk semester pertama itu cukup aman kalau dari segi akademik. Untuk semester 2 ini mulai kesulitan juga karena ya ada namanya matkul kematian Kak. Gimana itu maksudnya mata kuliah kematian di Fakultas Kehutanan ya? Apa itu maksudnya Kak Bara? Matkul kematian itu adalah matkul yang ada unsur hitungannya. Oh gitu. Jadi dinamakan mata kuliah kematian. Oke. Unik juga ya ini ya. Setelah itu gimana Kak? Nah, kalau untuk praktikumnya itu ya cukup dijalanin aja. Oh, gitu walaupun timelinenya itu kadang bertabrakan dengan liburan juga. Oh gitu, oke. Itu tadi ya Sobat Rangga menceritakan bagaimana untuk mata kuliahnya yang ada di UGM ya. Ada yang semester 2 ini ya mulai agak kesulitan ya. Tetap semangat Kak Bara ya. Yang berikutnya ini jurusan biologi, saya juga sudah mengalami karena saya juga jurusan biologi ya. Jadi mungkin apa lebih berat lagi karena karena Dek Laila ini universitasnya UGM ya. Mungkin bisa diceritakan Dek. Oh iya, aku alasan masuk biologi itu terutama ini karena nggak mungkin akan ketemu hitung-hitungan. Iya. Nah, ternyata pas semester 1 itu langsung ketemu matematika, langsung ketemu kimia, langsung ketemu fisika, langsung wah semester 1 udah dihantam nih. Tapi semester 2 udah ketinggalan, jadi kayak lebih mengenal hewan, mengenal tumbuhan kayak gitu. Terus buat pertemanannya mungkin di biologi itu ambis-ambis ya. Ya benar kan. Oke, benar sekali itu ya. Anak-anaknya itu ambis-ambis banget, tapi walaupun mereka tuh ambis, mereka tuh nggak egois gitu, masih kayak kalau ada temennya kalau ada yang butuh bantuan itu masih mau ngebantu lah gitu. Oke. Ya, itu tadi ya Sobat Rangga, Kak Bara dan Kak Laila sudah menceritakan
bagaimana pertemanannya di universitasnya, maksudnya di kelas gitu ya. Yang berikutnya saya ingin bertanya lagi adik. Banyak ini pertanyaan saya, nggak apa-apa ya. Berikutnya bisa diceritakan bagaimana perjalanannya Dek Laila dan Dek Bara bisa masuk ke UGM ini, gimana sih perjalanannya itu? Apa kalian itu jatuh bangun seperti nyanyian? Gitu ya? Atau kalian itu memang sudah punya plan dari kelas 10, sudah mempersiapkan, aku pinginnya seperti nanti universitas. Jadi kalian sudah mulai merangkai cita-citanya di kelas 10. Mungkin dari Kak Laila dulu. Dari aku. Iya. Oke. Karena kita itu kan kelas 10 COVID ya. Jadi kelas 10 tuh masih online, jadi belum kenal teman-temannya sama pelajarannya tuh masih belum paham sepenuhnya gitu. Baru kelas 11 ini udah masuk secara tatap muka, itu baru kenal teman-temannya kayak gitu. Nah dulu aku kelas 10, kelas 11 itu belum kepikiran kayak aku mau di universitas mana ya, aku mau di fakultas mana ya gitu. Belum kepikiran. Baru kelas 12 awal itu juga masih belum kepikiran. Gitu ya. Ya, masih belum kepikiran kayak mau kemana, ya udah dijalanin aja. Baru kelas 12 akhirnya masuk di Erlangga ini ada analisis rapat kan ya. Betul, ya. Nah itu dilihat nilai rapotnya itu cocoknya di kuliah di mana kayak gitu. Terus jadi kelas 12 itu jadi punya pandangan gitu. Aku mau masuk di sini karena rapotku yang paling bagus tuh di sini kayak gitu. Terus karena aku kalau di Erlangga ini kan aku ngambilnya itu yang paket SKD ya, dasar. Kalau nggak ngambil paket yang SNBT ya. Terus jadi lebih fokusnya itu aku bukan yang masuk ke universitas, tapi lebih ke kedinasannya. Ya, terus ya paling belajar UTBK-nya itu juga cuma yang tryout online dari Erlangga, juga dari yang luar-luar juga kayak yang dari Instagram kayak gitu. Paling cuma tryout beberapa kali, 7 kali kayak gitu. Terus udah UTBK secara langsung, ya udahlah dijalani aja, dijawab sebisanya. Terus akhirnya pas pengumuman dilihat Universitas Gadjah Mada gitu. Berarti kalau saya Sobat Rangga, kalau kita dengarkan perjalanannya, Dek Laila ini baru siap di kelas 12. Terbantu dengan analisa rapotnya. Yang dari yang awalnya itu belum tahu, mau masuk apa ya, aku nanti universitas jurusan apa, itu belum tahu, karena terbantu sudah masuk di Erlangga dan adanya analisa rapot ya, berarti ya gitu ya. Kalau Dek Bara gimana? Kak Bara Mas. Kebetulan saya juga SNBP ya, jadi kalau untuk trainingnya sebenarnya dia juga masih kelas 12 juga, tapi sebelumnya udah kepikiran. Jadi ada 4 plan sebenarnya, jadi banyak gitu ya? banget. Gitu. Iya. Jadi masih plan gitu. Ada univ A, B, C, D. Nah itu nggak saya sebutkan dulu. Jadi untuk persiapannya mungkin di kelas 12 dulu nggak terlalu banyak sebenarnya, cuma langsung kayak termotivasi juga. Kan belajar di Erlangga juga ya kan? Iya, kelas 12 ya. Nah itu termotivasi untuk kalau niatnya kan nggak mau SNBT sampai bahkan mandiri gitu. Jadi fokusnya kayak nyari lomba gitu di hampir akhir semester bahkan. Jadi itu ikut lomba dan mendapatkan bimbingan juga dari Erlangga juga. Lomba apa Kak? Lomba, kalau nggak salah itu lomba ke farmasian. Ke farmasian. Oh iya, yang dulu ya. Oke, di UIN ya waktu itu ya? Di UIN Malang. Iya, UIN Malang ya. Bermanfaat sekali ya. Sama ikut yang Olimpiade Erlangga itu ya, yang kalau nggak salah yang untuk IPA itu ya? Iya. Apa sih? OII. Ya, OII. Iya. Saya ikut 2 cabang ya. Alhamdulillah. Lolos finalis semua. Iya. Jadi ya perjalanannya sebenarnya singkat, cuma dilihat dari prosesnya itu mungkin singkat, tapi perjalanannya yang panjang itu sulit diceritakan sebenarnya. Oh gitu ya. Kenapa sulit? Nggak apa-apa, ini mumpung ada
biar adik-adik tahu Sobat Rangga yang di rumah itu oh seperti ini ya gitu ya. Ternyata itu kita kalau ingin mencapai impian kita itu kita harus ada usaha. Benar apa tidak? Nah, Kalau aku lihat dari perjalanan kalian itu wah luar biasa. Gitu ya Kak ya. Sobat Rangga, Kak Silvi juga ingin menanyakan lagi ke Kak Bara dan Kak Laila tentang pilihan bimbel Erlangga. Mengapa sih terfikir ingin bimbel di Erlangga Talun terutama yang sebagai jembatan kalian untuk masuk universitas impian kalian? Mungkin dari Kak Bara dulu. Kalau memilih Erlangga dulunya itu kenal Erlangga itu dari dulu kayak ada sayembara gitu yang suruh rangkum itu kalau nggak salah. Rangkum gimana Kak? Rangkum apa ya? Pokok dapat hadiah voucher itu Kak. Oh, jadi gini. Ya saya ingat waktu itu saya dan tim seminar motivasi. Iya. Kalian dapat tugas dari Bu Guru ya mungkin ya untuk merangkum apa isi seminar motivasinya. Dari situ berarti kalian mengenal Erlangga Talun ya. Oke. Terus akhirnya ngobrol ke orang tua aja gitu. Kalau Erlangga aja gimana gitu. Terus orang tua setuju akhirnya ya kita meluncur ke sini. Gitu ya. Oh begitu. Jadi tahunya Erlangga itu ya Sobat Rangga dari kita memberikan seminar motivasi ke SMA Negeri 1 Talun ya. Terus Adek Bara yang membuat istilahnya semangat belajarnya di Erlangga itu karena apanya? Di sini itu kan kita punya tentor yang handal ya. Kalian paling suka itu waktu itu di sini tuh pembelajaran apa? Kalau untuk kelas 12 ya? Kelas 12. Iya. Kalau dulu paling favorit emang kimia. Kimia ya? waduh. Iya, jadi Adek Bara ini sangat senang sekali mata pelajaran kimia karena di sini itu tentor kimianya luar biasa teman-teman. Jadi good ya, tentornya cantik. Yang pertama itu. Yang paling Terus juga utama. ya dan penjelasannya itu jelas ya, mudah dimengerti. Cara praktisnya juga ada ya. Iya. Kalau untuk Dek Laila gimana? Waktu di Erlangga Talun itu seperti apa? Itu mungkin yang bisa menjembatani sampai lolos ya. Oh ya, aku dulu pertama kali kenal Erlangga itu benar dari yang seminar tadi, seminar motivasi. Terus juga tetanggaku sekaligus teman sekelasku itu kan juga udah bimbel di sini pertama. Terus dikasih tahu kayak aku bimbel di sini gitu. Terus aku bilang ke orang tuaku si ini bimbel di sini. Terus ini kan bimbelnya deket sama SMA Talun kan, jadi kayak ya udah sekalian aja. Terus akhirnya bimbel di sini. Terus aku lihat brosur-brosurnya, ternyata tuh ada analisis rapor, terus juga ada yang ini juga kelas yang di luar juga kan. Terus itu kan kayak wah asik gitu loh, kayak kelasnya tuh di luar kayak di kafe kayak gitu. Kelas. Itu kan kayak seru gitu. Terus akhirnya kesini gitu. Terus juga ada karena juga ada paket SKD yang tadi, terus jadi aku mau ngambil di sini juga kayak gitu. Terus kenapa milih Erlangga karena tadi kedinasan, dan itu tentor-tentornya itu juga kayak seru-seru gitu loh, kayak gimana ya, nggak yang menggurui tapi tuh kayak friendly gitu loh ke murid-muridnya. Jadi kayak sangat, jadi muridnya tuh bisa santai sama tentornya gitu. Berarti tentornya di Erlangga Talun, Sobat Rangga, bisa mengikuti apa yang kalian mau. Gaya pembelajarannya itu kita bisa mengikuti. Sobat Rangga, sebelum kita tutup acara ngobrol santai bersama Erlangga Talun, Kak Laila sama Kak Bara ingin memberikan tip and trik agar kalian yang ingin masuk ke Universitas Gadjah Mada bisa lolos. Kita dengarkan ya bagaimana tip and triknya mereka. Baik, siapa dulu ya? Kak Bara dulu deh. Yang kelihatannya sudah siap memberikan tip and tricks. Silakan Kak Bara. Kalau aku simpel ya teman-teman, untuk tips and triknya dari mungkin untuk masuk PTN. Jadi yang pertama itu kalian itu jalur langitnya
didekatkan lagi lah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Soalnya apapun yang terjadi kuasanya Tuhan ya. Oh gitu ya, ya. Yang kedua, belajar yang rajin dan mengenali cara belajar kalian yang benar itu. Jadi nggak fokus hanya untuk menghafal atau bahkan cuma nulis doang ya. Yang ketiga, restu dari orang tua. Yang keempat, apa ya kak? Apa itu? Apa tuh? Berusaha yang keras. Gitu. Ya. Yang terakhir ini apa ya kak ya? Pastinya les di Airlangga. Oh ya jelas. Pastinya kalau kalian mau analisis raport, bahkan saya dulu sering banget analisis raport sampai berkali-kali ya kak. Iya. Dan Kak Bara ini kalau analisa raport, ya Sobat Rangga, dia itu selalu janjian sama saya, Kak, kita jam sekian ya. Dan saya harus sendiri. Ya, memang kita kalau analisa raport, saya tidak mau berbarengan. Jadi analisa raport kita mesti privasi. Seperti itu. Mungkin gitu aja atau mau ditambah? Sudah. Baik, selanjutnya ke Laila Okta. Kalau dari aku mungkin kurang lebih sama kayak Bara. Yang pertama itu berdoa, lebih mendekati kepada Tuhan. Lalu yang kedua, restu kedua orang tua. Dan yang ketiga, kita memahami kekurangan kita. Jadi misal kita kekurangannya di matematika, jadi lebih fokus belajar ke matematikanya kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu jangan belajar mepet waktu. Jadi kalau bisa belajarnya itu jauh-jauh hari, biar kalau bahasa Jawanya itu enggak kedandapen. Nah, kayak gitu. Terus yang terakhir, jangan lupa bimbel di Erlangga pastinya. Ya, sebelum kita tutup, apa kesan kalian yang paling sampai sekarang kalian ingat ketika les di Erlangga Talun? Kita flashback sebentar ya. Ini gimana ini? Ada momen-momen yang nggak terlupakan gitu sama Erlangga Talun? Gimana? Pastinya ada ya. Gimana Kak? Kak Bara? Kalau saya itu yang paling ingat itu waktu bagi-bagi takjil. Oh iya. Jadi Sobat Rangga, kita itu ke setiap bulan Ramadan pasti dari Erlangga Talun bersama tim dan bersama adik-adik semua yang les di Erlangga itu pasti kita rutin mengadakan bagi-bagi takjil itu ya yang dan buka bersama ya yang bikin berkesan ya. Baik. Apa Pak? Nah itu saya waktu itu kan suka dengan satu pelajaran gitu. Jadi saya all-in sambil 1 minggu. Apa itu? Mata pelajaran kimia. Kimia ya. Memang Dek Bara ini suka mata pelajaran kimia. Ya alhamdulillah memang nilainya di nilai rapot sampai sekarang saya ingat nilai rata-rata Dek Bara itu 92 semua ya. Benar apa tidak? Benar. Nah, benar. Jadi kimia itu selalu rata-rata 95, 96 kayak gitu ya Kak ya. Oke, karena tentornya di sini selain cantik, apakah ada cara praktisnya ya Kak ya? Pastinya. Terus kalau untuk di Laila itu apa yang membuat berkesan les di Erlangga Talun? Waktu itu ada cerita kan waktu itu musim hujan. Nah, rumahku itu jauh lah dari sini, paling membutuhkan waktu 30 menit. Nah, waktu itu aku tetap pakai jas hujan, tapi itu tetap hujanan gitu loh. Terus bajuku basah semua. Nah, kebetulan di sini tuh ada yang bawa hair dryer. Terus jadi aku ngeringin baju tuh pakai hair dryer gitu loh sebelum kelasnya itu dimulai. Itu ya yang paling berkesan. Jadi di sini itu semua serba ada ya. Dari tentornya, dari apapun itu ya ada ya. Sangat memfasilitasi ya. Oke, mungkin itu saja ngobrol santai bersama alumni dari Erlangga Talun. Sobat Rangga, bagi kalian yang belum daftar untuk program SNBT dan kedinasan, silakan bisa datang di Erlangga Talun, Jalan Raya Talun nomor 26. Kalau kalian tahu pabrik Cemara Food, langsung saja. Mumpung masih ada kuota, buruan daftar. Oke, sekian dari podcast hari ini. Saya Silvi dan saya Laila. Saya Bara. Pamit undur diri. Dadah.